Episode 170, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Yao Xin berseru, dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini bukan orang mesum yang menabraknya di kamar mandi tadi. Hai, ketemu lagi. William sopan, melambaikan tangannya dan tersenyum. Song Qiguo adalah orang tua. Dia mengerti sesuatu dalam sekejap. Dia tersenyum memuji Tuan Muda dan Presiden Yao dari Rongkang Pharmaceuticals saling kenal. William menggaruk kepalanya dengan canggung, dan berkata, aku baru saja menemukannya di kamar mandi. Benar-benar kebetulan. Sekelompok orang sedang duduk, dan Song Qiguo dengan sengaja mengatur Yao Xin untuk duduk di sebelah William, yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dan linglung. Alasan utamanya adalah sosok Yao Xin terlalu penuh. Tidak ada cara untuk berpaling. Selama makan malam, Song Qiguo dan yang lainnya memberi pengarahan kepada William tentang beberapa kerja sama dengan Beacon Pharmaceutical. William mendengarkan dengan sangat serius. Bagaimanapun, itu adalah urusan Jiang Wan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Investasikan 1 miliar di Beacon. Kamu harus mendapatkannya secepat mungkin. Saya tidak ingin menundanya. Apakah Anda mengerti? Mengerti. Semua pemimpin industri farmasi dalam negeri mengangguk sebagai tanggapan saat ini. Jika orang luar melihat ini, mereka pasti ketakutan. Ini semua adalah raksasa kelas 1, semuanya bernilai puluhan miliar keberadaan, sekarang. Di depan William, dia bertingkah seperti siswa sekolah dasar dan sangat hormat. Yao Xin juga terkejut, dan terus menyemangati dirinya di dalam hatinya, dan dia harus memenangkan hati William Chen. Baru setelah makan malam selesai, Yao Xin melihat kesempatan, William Chen. Tuan Chen, bisakah kamu meninggalkan nomor telepon? William kembali menatap Yao Xin, yang sedikit sesak, dan menjawab oke. Sebelum pergi, William pergi ke toilet. Ketika dia muncul di lobi, dia melihat sesuatu yang menarik. Di lobi, He Jiarong tersenyum dan menyapa direktur perusahaan farmasi keluarga, dengan sangat hormat. Wang Dong, Song Dong, Kai Dong. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini suatu kehormatan. He Jiarong menyapa beberapa sutradara dengan sopan. Beberapa ketua pengurus di sini, tarik saja satu, mereka semua adalah tokoh kuat yang bisa mengguncang industri farmasi dalam negeri. Inilah para pengusaha besar yang datang ke Sangjiang untuk membahas kerjasama dengan Beacon Pharmaceutical baru-baru ini. He Jiarong sangat bersemangat sekarang, jika dia bisa bergaul dengan mereka, masa depannya akan sangat cerah. Bisnis keluarga Anda sendiri juga dapat mengambil langkah lain. Kemudian, Jiang Wan pasti akan kembali padanya saat itu. Beberapa direktur juga mengangguk dan tersenyum, tetapi mata mereka terus melebar, seolah mencari sesuatu. Kemana Tuan Muda pergi, mengapa dia tidak keluar? Song Qiguo bertanya dengan suara rendah. Entahlah, sepertinya mau ke toilet, tunggu dulu. Kata Wang Dong. He Jiarong mendengarnya, dan hatinya menghela nafas, sutradara ini sepertinya tidak dingin pada dirinya sendiri. Siapa Tuan Muda ini? Nampaknya dia adalah sosok yang luar biasa sehingga beberapa pemimpin industri farmasi dalam negeri rela menunggunya di sini. Mungkinkah Tuan Muda Grup Chen di Kyoto? Shock. He Jiarong hanya berpikir sejenak. Saya sudah mengerti apa yang akan saya lakukan selanjutnya, dan saya harus mengenal Shao Chen ini, bahkan jika saya memiliki wajah yang familiar. Song Dong, Chen Shao yang kamu bicarakan ini berasal dari Chen Group di Kyoto. He Jiarong bertanya ragu-ragu, disertai dengan wajah tersenyum. Song Qiguo tersenyum, dan ketika dia melihat seorang pria berjalan ke arahnya, dia sangat gembira. Tuan, kemana Anda pergi? Song Qiguo dan beberapa dong ketua langsung berjalan. He Jiarong mendengar ini, memalingkan wajahnya dan melihatnya, dan hatinya terguncang. William Chen, ini tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Namun, fakta di depannya benar-benar terjadi. Song Qiguo dan pemimpin apotek domestik lainnya berkumpul dengan hormat pada saat ini, dan tersenyum memuji Tuan. William hanya mengangguk ringan, dan dia melihat He Jiarong di mana matanya berada. Tuan He, jangan terluka. William tersenyum tenang, dengan sedikit keheningan di senyumannya. He Jiarong sekarang tertegun dan tidak percaya apa yang dia lihat di depannya. Begitu banyak tokoh level Taipan, bernilai puluhan miliar keberadaan, sangat menghormati William, sampah ini. Apa Anda sedang bercanda? Song Dong, apakah kamu mengakui orang yang salah? Dia terkenal sampah. He Jiarong menatap William dengan tidak percaya. Wajah Song Qiguo tenggelam dan matanya menyapu. Dia tiba-tiba marah pada He Jiarong, dan berkata dengan dingin, He Jiarong, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu menghina Tuan Muda? Diam. Hei,
He Jiarong panik dan mengangguk dan membungkuk untuk meminta maaf, Song. Song Dong, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Itu dia. Namanya William Chen. Dia sama sekali bukan tuan muda. Dia membuang-buang makanan. Apakah dia curang? Pasti begitu. Tanpa diduga, William akan diculik. Pasti dia yang ingin membantu Jiang Wan, dan kemudian berpura-pura mengatakan bahwa dia adalah Tuan Chen dan menipu Song Dong dan yang lainnya. William, kamu dengan jujur menjelaskan, kenapa kamu berpura-pura menjadi Tuan Chen? Apakah Tuan Chen kamu cukup bodoh untuk berpura-pura? Hei, Jiarong marah dan mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah William Chen dengan kejam. Bentak. Alhasil, Song Dong langsung membanting wajah He Jiarong dengan mulut besar. Lancang. Siapa yang membuatmu berbicara dengan tuan muda seperti ini? Song Qiguo marah. He Jiarong ini, yang keluarganya hanya perusahaan medis kecil, berani berbicara dengan tuan muda dengan sombong dan tidak ingin hidup lagi. Bahkan saya He bosnya Dik ada di sini. Juga tidak bisa begitu kasar bagi tuan muda. Song Dong, kamu benar-benar tertipu oleh sampahnya, dia benar-benar bodoh. He Jiarong masih membuat perjuangan terakhir. Namun, saat ini William menatapnya dengan tenang dan berkata, He Jiarong, sudah kubilang. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ada lebih banyak orang di dunia ini yang lebih baik darimu. Kamu ada di sini. Di matanya, dia hanya orang seperti semut. Karena Jiang Wan dia tidak menggerakkanmu. Singkatnya, hati He Jiarong tiba-tiba bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, wajahnya penuh amarah, dan meraung, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, fakta itu ada tepat di depannya. Secara khusus, melihat beberapa nama besar di industri farmasi membawa William keluar dengan hormat dan masuk ke dalam mobil khusus Bentley, keraguan terakhir He Jiarong di dalam hatinya hancur total. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Chen dari Chen Group of Kyoto sebenarnya adalah William. Sial, dia jelas sia-sia. Mengapa? Dia Jiarong kemarahan cemas, tendangan marah mengubah diri sekitar beberapa anak buahnya, ia berteriak, bahkan jika dia adalah anak dari kelompok Chen dan bagaimana, di sungai adalah batas dia Jiarong saya harus membunuhnya. Kemarahan naik, benar-benar kehilangan alasannya. He Jiarong dipegang di telapak tangannya ketika dia masih kecil, dan dia adalah putra surga yang bangga. Sekarang sampah, menjelma di depan matanya sendiri, dan menjadi tuan muda kelompok Chen yang telah membuat banyak keributan akhir-akhir ini, mengapa dia tidak marah? Apa milikmu? Tunggu, apakah Jiang Wan tahu tentang ini? He Jiarong tiba-tiba bergidik di dalam hatinya. Jika Jiang Wan tahu, apa yang akan dia lakukan? Memikirkan hal ini, He Jiarong segera memanggil Jiang Wan dan bertanya dengan ragu-ragu, Jiang Wan, saya ingin menanyakan sesuatu, apakah Anda tahu apa yang dilakukan William? Jiang Wan kembali dari perusahaan, ketika dia pergi ke rumah sakit, dia menerima telepon dari He Jiarong, wajahnya terkejut, dan dia menjawab dengan bingung, mengapa kamu tiba-tiba bertanya? He Jiarong mengerti nada ini. Jiang Wan tidak tahu identitas William, dan buru-buru menjawab, tidak ada, oh, ada yang harus saya lakukan, tutup telepon dulu. Setelah menutup telepon, He Jiarong meninggalkan Juxian Pavilion dengan ekspresi dingin. Dan di sini, setelah William kembali ke rumah sakit, dia kebetulan bertemu dengan Jiang Wan. Keduanya masih dalam masa perang dingin, dan tidak ada yang peduli tentang mereka. Tapi hari ini Jiang Wan jelas mengesampingkan postur tubuhnya, dan berinisiatif datang dan berkata, William, apakah aku membuat kesalahan? William juga tidak ingin marah pada Jiang Wan, dan dengan sengaja memegangi tangannya. Ditanya dengan dingin, ada apa? Jiang Wan mengaitkan lengan William dan berkata sedih, saya harus mempercayai suami saya tanpa syarat. Saya harus mendiskusikan semuanya dengan suami saya. Saya tidak boleh merahasiakan. Orang yang bertemu He Jiarong seharusnya tidak berbohong padamu. William tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, silakan. Bagaimana menurutmu? Ketika Jiang Wan mendengar nada bicara William, Jiang Wan tahu bahwa William telah memaafkan dirinya, dia segera tersenyum, dan berkata, suamiku, sebenarnya, He Jiarong menelepon saya hari itu. Saya memiliki niat egois. Saya ingin menggunakan koneksi dan dananya untuk membantu perusahaan mengatasi kesulitan. Tapi kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak punya apa-apa padanya. Aku hanya mencintaimu di hatiku sekarang, dan kamu adalah suamiku yang baik. William menatapnya sekilas, menggaruk hidungnya yang agung, dan berkata, aku tahu bahwa Anda berada di bawah tekanan baru-baru ini, tetapi jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, ingatlah untuk membicarakannya dengan saya. Saya dapat membantu Anda, mengerti?
Jiang Wan mengangguk, memegang lengan William dengan erat, bersandar di lengannya, dan menyipitkan mata. Dengan senyum manis dan bahagia di sudut mulutnya, dia berkata, "William, senang melihatmu di sisiku." Keduanya tidak berkata apa-apa, hanya bersandar seperti ini. Ini adalah hidup yang kecil dan manis. Tapi, tiba-tiba, Jiang Wan buru-buru bangun, menutup mulutnya, bergegas ke kamar mandi, muntah lagi. William mengerutkan kening, khawatir, dia mengejarnya, menepuk punggung Jiang Wan, dan bertanya, "Jiang Wan, apakah kamu baik-baik saja, mengapa kamu terus-menerus muntah?" Jiang Wan menggelengkan kepalanya dan membasuh wajahnya dengan air dingin. "Tidak apa-apa, mungkin akhir-akhir ini aku mengalami tekanan, dan aku tidak makan dengan baik." "Benarkah?" William mengkhawatirkan tubuh Jiang Wan. Dia tahu dia begadang sampai pagi hari ini. Jiang Wan hanya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba kepalanya berkedip, matanya melebar, dan dia terkejut, "William. William Chen, aku akan hamil." William langsung tercengang, dan dia tercengang di tempat menatap Jiang Wan. Tanpa sepatah kata pun, William tiba-tiba memeluk Jiang Wan dan langsung pergi ke ruang gawat darurat, "Dokter, cepat periksa istriku." Ginekologi. Jiang Wan duduk, sangat gugup, dan orang tua parubaya di seberangnya berdenyut dengan ekspresi diam di wajahnya. William berdiri di samping Jiang Wan dengan cemas, menekan bahunya, terlihat sangat cemas. Sudah terlambat, tidak ada lagi orang di semua departemen rumah sakit, hanya sedikit dokter yang bertugas. "Dokter, apakah istriku hamil?" tanya William cemas. Bersambung.